Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini Tuhan masih menyertai dan memberkati kehidupan kita. Sekalipun dalam situasi dan suasana yang berbeda, di mana kita boleh beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi biarlah sapaan firman Tuhan pagi hari ini akan semakin meneguhkan keyakinan iman percaya kita kepada Tuhan. Dan Tuhan terus memberkati serta menyertai kehidupan kita. Tema kita pagi hari ini adalah kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa yang diambil dalam Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ke 22. Di kayu salib, Kristus pun mati menebus dosa-dosa kita. Dia yang tak berdosa menanggung hukuman Allah yang seharusnya melanda kita, orang yang berdosa. Kristus mati gantikan kehidupan kita. Dengan sengsara dan kematiannya, Kristus membayar hutang-hutang dosa kita, agar semua kita, umat manusia, diselamatkan. Peristiwa salib dapat dimaknai sebagai puncak cinta Allah kepada manusia. Cinta itu berinkarnasi dalam Yesus Kristus. Cinta itu ditandai dengan pengorbanan dirinya. Peristiwa salib adalah puncaknya. Dan peristiwa salib juga dapat dimaknai sebagai puncak bakti antara manusia kepada Allah. Bakti itu terwujud sempurna di dalam diri Yesus Kristus. Di sisi lain, peristiwa salib adalah kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa. Artinya, kuasa-kuasa diciptakan Allah, mereka terhisap di dalam ciptaannya. Kolose pasal 1 ayat 16 sampai 17. Kuasa-kuasa diberi tempat oleh Allah dalam providensi atas atau kehendak Allah, yakni untuk menjaga ketertiban dan mewujudkan shalom atau damai sejahtera di dunia ini. Dalam ciptaannya, kuasa-kuasa ini dapat dilihat dari dua sisi, yakni sisi dari luar dan sisi dari dalam. Dari sisi luarnya berbicara tentang tatanan masyarakat, agama, dan kebudayaan. Sedangkan dari sisi dalamnya adalah jiwa semangat yang bekerja di dalam dan melalui tatanan serta struktur yang ada. Apabila jiwa dan semangatnya penuh dengan belas kasihan, keadilan dan kebenaran, maka kuasa-kuasa dunia akan berfungsi sebagaimana sarana untuk mewujudkan shalom atau damai sejahtera. Tetapi sebaliknya, apabila jiwa dan semangatnya menentang Allah, maka kuasa-kuasa akan menghancurkan damai sejahtera itu sendiri. Hal tersebut karena kuasa-kuasa sudah ditunggangi oleh si jahat, dan itu tampak dalam proses penyaliban di kayu salib, di mana kuasa-kuasa dunia tampil dengan wajah demonis karena mereka terancam oleh kehidupan Yesus yang membawa pewartaan kerajaan Allah, yang berkomitmen hanya kepada Allah. Mereka bersekutu untuk menyingkirkan Yesus
Dan sepertinya mereka berhasil, yakni Yesus mati disalibkan. Tetapi dalam terang kebangkitan menjadi jelas bahwa melalui kematiannya di kayu salib, Yesus justru mengalahkan kuasa-kuasa duniawi. Hal tersebut bisa kita perhatikan dalam beberapa hal. Yang pertama, bahwa Yesus telah melucuti senjata kuasa-kuasa. Senjata kuasa-kuasa adalah kekuatan ilusi, yakni kemampuan untuk meyakinkan manusia bahwa mereka mewakili Allah, sanggup dan berhak memberikan kepastian, tujuan, kebahagiaan, dan kewajiban yang sejati kepada umat manusia. Akan tetapi, kuasa-kuasa dunia sudah dilucuti cengkeramannya oleh Yesus di kayu salib. Yang kedua, Yesus membuat kuasa-kuasa dunia menjadi tontonan bagi umum. Di kayu salib, watak yang sesungguhnya dari kuasa-kuasa dunia telah menjadi kelihatan. Dengan tipu dayanya, kuasa-kuasa telah mengklaim kemutlakan dan menuntut manusia untuk mentaati mereka sepenuhnya. Sekarang ketika Allah yang sejati menyatakan dirinya dalam Kristus Yesus, kuasa-kuasa dunia memusuhinya. Mereka bukannya bertindak sebagai alat proveniensi Allah. Kuasa-kuasa justru menjadi seterunya dengan menggelar pengadilan dusta dan penyaliban terhadap Tuhan Yesus Kristus. Para perwakilan insaniah yang terdiri dari imam-imam kepala, tua-tua Yahudi dan Pilatus telah menyatakan dirinya sebagai kaum yang tidak mengenal Tuhan. Lebih jauh dalam perjumpaan mereka dengan Allah yang sejati, terbongkar sudah kuasa-kuasa adalah ilah-ilah palsu. Mereka telah menjadi tontonan umum dalam sebuah tragedi yang megah. 3. Yesus menjadi pemimpin bagi kuasa-kuasa dalam arahkan kemenangannya. Dalam Kristus Yesus, Allah telah menantang dan menang atas kuasa-kuasa dunia, serta menerobos mereka dan memperlihatkan bahwa Yesus lebih kuat daripada mereka. Dan kuasa-kuasa dunia tunduk di bawah salib Kristus. Yang keempat, Yesus Kristus menebus kuasa-kuasa dunia. Dia telah bangkit dan tidak saja untuk mengalahkan kuasa-kuasa dunia dan membebaskan manusia dari perbudakan mereka. Kolose pasal 1 ayat 20 dikatakan, melalui Kristus Allah berkenan memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Perdamaian itu dilakukan dengan mengadakan perdamaian melalui darahnya di kayu salib, baik bagi mereka yang ada di muka bumi maupun mereka yang ada di dalam surga. Tugas gereja sekarang ini sebagai satu umat manusia yang baru adalah mewartakan kemenangan Kristus atas kuasa-kuasa dunia. Karena itu, para pengikut Kristus harus hidup sesuai dengan kehendak Allah, yakni hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya, dan harus siap untuk mewartakan kabar perdamaian melalui cara hidup kita. Saat kondisi di sekitar kita semakin tidak menentu, mari pakai cara hidup kita, tutur kata kita, sikap hidup kita
untuk menjadi berkat, menjadi teladan bagi banyak orang. Yesus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan kuasa dunia. Dia sudah memperdamaikan manusia yang berdosa. Dia memberikan yang terbaik untuk manusia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.